Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini, kajian kitab Al-Kasyf wa Tabyin fi Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita akan membahas faslun fi hururi usatil mu'minin wa hum man yatakallamuna ala ahdillahi ta'ala wa yahmiluna al-amal. Pasal kali ini akan membahas tentang orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengampuni, sedangkan dia meninggalkan amal-amal soleh. Amma ghururu usati billahi minal mu'minin wa qaluhum ghafurur rahim wa innama yurja afuhu fatakallamu ala dalika wa ahmalu al-a'mala wa dalika min qabli raja wa innahu maqamun mahmudun fid dunya wa anna rahmatallahi wasi'atun wa ni'matahu syamilatun wa karamuhu amimun wa ana muwahhiduna narjuhu biwasilatil iman wal karam wal ihsan. Orang-orang mukmin yang terbujuk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa Allah adalah zat yang maha mengampuni dan Allah adalah zat yang maha mengasihi. Tapi dia hanya sekedar meminta harapan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjalankan amal-amal soleh yang harus dia lakukan sebelum roja. Pemirsa yang berbahagia, mereka mengatakan bahwa rahmat Allah itu luas, kenikmatan Allah itu luas, dan kemuliaan Allah itu menyeluruh kepada makhluknya. Dia terus mengatakan demikian, sedangkan dia juga terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti mereka terbujuk oleh setan. Dia mengatakan bahwa Allah Maha mengampuni, sedangkan dia terus berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangsa'u hudakal gurur wa rubbama kana mangsa'u halihim atamassaku bi silahi abai wal ummahati. Terkadang timbulnya terbujuknya mereka terhadap godaan setan itu dikarenakan mereka berpegang terhadap kesolehan ibu dan bapaknya. Mereka mengatakan bahwa ayah yang soleh, ibu yang soleh, sehingga mereka tidak perlu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena cukup bapak dan ibunya yang soleh dan wirai. Wa inna aba'ahum ma'asilahihim wa wara'ihim kanu khaifin wa nadmu qiyasim alladhi sawwala lahum asy-syaitan man ahabba insanan ahabba auladahu fa inna allaha qad ahabba aba'akum wa huwa yuhibbukum wa la tahtajuna ila ta'at. Mereka mendapatkan godaan setan yang dikiaskan bahwa orang yang mencintai terhadap seseorang pasti dia juga akan mencintai terhadap anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mencintai terhadap ayah kamu, kalian tidak perlu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu juga tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kata Imam Ghazali, nihayatul hurur, ini mereka adalah golongan yang sangat terbujuk oleh setan. Fatakallamu ala dalika waqtaru billahi ta'ala walam ya'lamu anna Nuhan alaihi salam. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Nuh alaihi wasallam arada ayyahmila waladahu fisabinati fa muni'a. Nabi Nuh itu menginginkan anaknya agar ikut masuk ke dalam safinah atau perahu pada waktu itu, tapi namun dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqahu ilaihi subhanahu wa ta'ala bi asyadi ma aghraqa bihi qaumun Nuh
tapi namun anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih dalam daripada kaumnya Nuh alaihissalam. Inna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam istadana fi ziyarati qabri. Pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk ziarah kepada makam ibu-ibunya. Wafil istighfar, dan juga memintakan ampun. Fa'adana lahu fi ziyarati wa lam yu'dan fil istighfarillah. Namun Allah hanya memberi izin kepada Nabi Agung Muhammad untuk ziarah kepada makamnya ibu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak diberi izin untuk memintakan ampun bagi ibunya. Wa nasu qaulahu subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang terbujuk oleh setan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap firman Allah. Ala taziru wa ziratu wizra ukhra. Bahwasanya orang yang berdosa itu tidak akan memukul dosa orang lain. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan mereka juga lupa terhadap firman Allah. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang sudah ia usahakan. Wa man dhanna annahu yanjubi taqwa aslihi kaman dhanna annahu yasba'u bi akli abihi aw yarwi bi syarabi abihi. Seandainya orang itu mengira bahwa dia akan kenyang dengan makannya ayahnya, ataupun dia akan merasa lega dengan minumnya ayahnya, maka demikian itu sungguh sangat fatal. Karena tidak mungkin seorang ayah makan dan anaknya ikut merasa kenyang. Begitu juga ayahnya yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa fardhu ain la yujzi fiha walidun ala waladi an waladi. Takwa itu hukumnya fardhu ain. Semua orang wajib bertakwa. Maka kemudian ketakwaan ayah itu tidak bisa juga mencakup terhadap ketakwaan anaknya, kecuali memang ada syafaat. Orang tua bisa mensyafaati anaknya, jadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam.